Shalom Bapak Ibu, mari pada pada saat ini kita awali dengan kita memuji kidung jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing masuk di dalam ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Marilah kita masing-masing menyadari kehidupan yang telah kita jalani di dalam keluarga, di dalam hidup bermasyarakat, juga dalam hidup bergereja. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bahkan pelanggaran, mari kita akui semuanya itu di hadapan Tuhan dengan jujur dan tulus sambil memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami kembali. Ketika kami bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadah minggu. Tuhan juga telah membersamai kami dalam menjalani kehidupan kami, saat kami bekerja, saat kami melakukan kehidupan di tengah keluarga, juga hidup bersama dengan masyarakat, dan hidup bergereja dan berjemaat. Namun, kami menyadari dalam menjalani kehidupan selama ini, banyak kekurangan, bahkan dosa yang telah kami perbuat, dosa melalui perkataan kami ketika kami menyakiti hati sesama kami, dosa di dalam hati angan-angan kami terkait rencana-rencana kami yang jahat, dosa melalui tindakan kami. Tuhan, karena itu kami bersama memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Sucikan hati, pikiran, dan perbuatan kami. Layakkanlah kami saat ini memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah yang kami bangun. Inilah pengharapan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengakui dosa kesalahan dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan, yakinlah Tuhan kita baik dan penuh kasih. Ia akan mengampuni kita sebagaimana firman-Nya yang disaksikan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita sambut anugerah Tuhan itu dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan
pujian dari Kidung Jemaat 355 baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Adapun kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pengertian dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kesaksian akan firman-Mu. Tolonglah kami, karena kami lemah dan terbatas. Berilah kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya mampu mendengar, tapi juga melakukan. Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada saat ini terambil di dalam Roma 5 ayat pertama sampai 11. Yang diberi judul atas, hasil pembenaran. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia telah menerima pendamaian itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, ayat yang ke-8 saya ulangi menjadi nats kita yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan, tema perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin sudah sangat jarang atau bahkan mungkin jangan-jangan sudah tidak ada lagi orang tua yang bercerita atau mendongeng untuk anak-anaknya sebelum mereka tidur. Dulu, waktu saya masih kecil, sebelum tidur, orang tua saya biasanya bercerita tentang dongeng atau mengenai pengalaman hidup mereka. Melalui cerita itu, mereka menanamkan nilai-nilai moral ke dalam diri saya. Seperti misalnya kejujuran, ketulusan, saling menolong, dan sebagainya. Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi sedang menyampaikan kesaksian tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui cerita yang ditulis dalam surat yang ditujukan kepada warga jemaat di Roma. Di dalam bacaan kita tadi disaksikan bagaimana perjuangan Tuhan Yesus Kristus dalam menunjukkan cinta kasih Allah. Kristus rela mati untuk kita ketika keadaan kita manusia masih menjadi seteru, masih menjadi musuh Allah karena dosa-dosa kita. Semua itu dilakukan untuk kita, untuk kebaikan kita, supaya kita bisa berdamai dengan Allah yang kudus. Ini berarti sudah tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah, karena semuanya sudah dipulihkan oleh Allah sendiri. Itulah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah itu bisa kita terima dan bisa dialami oleh manusia jika mereka beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dengan iman itu, kita manusia akan mendapatkan pembenaran dari Allah. Pembenaran itulah yang menjadikan kita bisa mengalami pemulihan, mengalami persatuan dan damai dengan Allah sendiri. Jadi, dari sini bisa kita mengerti bahwa yang mendamaikan kita dengan Allah adalah Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diperdamaikan atau disatukan dengan Allah seharusnya menjadikan kita hidup seturut dengan kehendak Allah dan selalu berusaha untuk mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha hidup seturut dengan kehendak Allah, dan ketika kita berusaha untuk mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus ketika mengutamakan kehendak Allah, Kristus pun mengalami penderitaan, yaitu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu juga dengan kita, orang-orang Kristen yang berusaha hidup seturut dengan kehendak Allah juga akan bisa mengalami penderitaan. Misalnya difitnah, diejek karena orang lain menganggap kepercayaan kita aneh, dikucilkan. Kita juga bisa mengalami
kerugian ekonomi karena kita harus jujur saat kita bekerja, jujur ketika kita bisnis. Kita tidak boleh melakukan kecurangan, kita tidak boleh melakukan korupsi, atau kita bisa mengalami penderitaan karena sebab-sebab yang lainnya. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan karena kita berusaha untuk mengutamakan kepentingan Allah, Rasul Paulus tadi mengingatkan supaya kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Pengharapan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika ada orang yang sakit, jika mereka sudah tidak memiliki pengharapan untuk hidup, kondisinya bisa semakin merosot dan kematian bisa segera menjemputnya. Karena itu, pengharapan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini sangat penting, agar kita tetap bisa memiliki daya juang, agar kita tetap bisa memiliki semangat hidup di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu. Berpengharapan atau fokus kepada kasih karunia atau anugerah Allah yang telah terwujud di dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah mengorbankan nyawanya agar setiap kita yang beriman kepadanya dibenarkan oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan perdamaian dengan Dia. Bahkan kita yang telah didamaikan dengan Allah karena iman kepada Yesus Kristus itu, ketika kita mampu menjaga iman kita, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Karena itu, setiap orang Kristen yang bisa menjaga, merawat, memelihara iman percayanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka boleh bermegah, mereka boleh bergembira, karena kita bisa meletakkan kepercayaan kita di dalam Kristus, yang menjadikan setiap kita yang beriman kepadanya menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus inilah yang perlu terus kita ceritakan, yang perlu terus kita saksikan kepada semua orang. Kesaksian itu bisa kita sampaikan melalui cerita kita. Tetapi cerita di sini tidak melulu hanya dengan kata-kata atau omongan kita, seperti Paulus yang menyaksikan kasih Allah melalui surat yang ditulisnya tadi. Kita juga bisa menceritakan kasih Allah itu dengan cara yang lain. Misalnya, melalui keteladanan hidup kita setiap hari. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanamkan teladan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus sebagai nilai-nilai Kristiani kepada semua orang. Kita di dalam kehidupan kita setiap hari terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan Allah, yang itu bisa kita tunjukkan misalnya dengan rajin beribadah. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tetapi dengan penuh tanggung jawab, kita bisa mengambil waktu bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita khususkan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, menyembah Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita, yang sudah menunjukkan cintanya kepada kita. Kita juga bisa menunjukkan keteladanan kita, misalnya dengan hidup adil. Itu semuanya kita lakukan sebagai perwujudan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah,
Jika hal ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, pasti cinta kasih Allah akan dapat semakin terwujud di dalam kehidupan kita. Ketika kita orang Kristen dapat memberi warna yang positif di dalam kehidupan kita setiap hari, disitulah Tuhan akan dimuliakan dan cinta kasih Tuhan disaksikan. Sehingga dengan demikian namanya akan semakin dimasyurkan melalui kehadiran kita, orang-orang Kristen masa kini. Karena itu, teruslah bersemangat untuk menceritakan cinta kasih Allah melalui keteladanan hidup kita, orang-orang Kristen. Amin. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan menghimpun persembahan. Adapun di dalam pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang tertulis demikian di dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 288, bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami, karena Engkau telah menyertai dan membersamai kami di dalam membangun ibadah saat ini. Kami bersyukur pula untuk firman yang boleh kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu itu bisa kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai bentuk kesaksian akan cinta kasih-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Saat ini kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kembali kami menyerahkan pemimpin negeri kami, mulai dari pusat sampai yang ada di pelosok desa. Kami memohonkan hikmat kebijaksanaan, akal budi kepada mereka, supaya mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Mereka bisa mengayomi, mereka bisa mengerti akan apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami karena adanya virus corona ini yang menimbulkan keprihatinan. Tuhan,
kami telah berupaya bersama untuk menekan perkembangan virus ini. Kami serahkan setiap upaya kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar apa yang kami upayakan, agar apa yang kami perjuangkan ini bisa mencapai hasil yang terbaik. Demikian pula kami berdoa untuk para medis, mereka yang terus berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit, khususnya yang menderita sakit karena terpapar virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, Engkau yang senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka dan menambahkan kesehatan kepada mereka, supaya mereka di dalam upayanya terus dilakukan dengan ketulusan hati. Kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Sidorejo, di dalam ikut ambil bagian melayani Tuhan di tengah masyarakat. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan, supaya kami gereja-Mu mampu terus memberikan pelayanan di dalam kehidupan bersama bermasyarakat sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih-Mu. Mampukan kami untuk semakin peduli kepada lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, supaya melalui kepedulian itu kami bisa menjadi jalan, kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan, kami menyerahkan pelayan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai melayani-Mu di tengah jemaat ini, penatua, diaken, dan seluruh majelis jemaat yang ada. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan akal budi serta kemampuan, supaya mereka mampu melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Demikian pula badan pembantu majelis jemaat, Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat, kekuatan, kemampuan di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Pengurus kelompok dan juga pepantan juga kami serahkan kepada Tuhan, dan kami mohonkan hikmat kekuatan supaya mereka juga mampu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan dari sakit yang diderita, supaya mereka boleh mengalami kelegaan dan mampu melanjutkan hidup pemberian-Mu dengan baik. Mereka yang mengalami pergumulan hidup terkait dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lain, tolonglah mereka ya Tuhan. Berilah jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka alami, agar pergumulan itu tidak menjadikan beban di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena berkat Tuhan. Mereka yang mengalami pertambahan usia ataupun kesuksesan, keberhasilan di dalam pekerjaan atau studinya. Tuhan, lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, supaya sukacita yang mereka alami tidak menjadikan mereka lupa kepada Tuhan, namun justru sukacita itu menjadikan mereka semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat dengan pekerjaannya mereka masing-masing, mereka yang bekerja sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pengusaha, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga melalui pekerjaan yang ditekuni, warga jemaat semua boleh menyambut berkat Tuhan, dan berkat itu bisa dikelola dengan penuh bijaksana, dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari, dan juga dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan yang sudah kami himpun juga kami serahkan kepadamu,
Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Dan berkati supaya melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Pengelola persembahan, Tuhan lengkapi dengan roh takut akan Engkau dan kebijaksanaan, supaya di dalam pengelolaannya betul-betul didasari atas takut akan Tuhan dan betul-betul dilakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Kehidupan yang akan kami jalani selanjutnya juga kami serahkan kepadamu. Kami memohon tuntunan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, supaya kami mampu menjalani hari-hari kami ke depan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam ibadah dan penyiapan panduan ibadah ini. Organis Song Leader, KPMG, KPT, tim multimedia jemaat, dan siapapun juga pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Kepadamu kami memohonkan berkat untuk mereka. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan, doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, melalui perantara kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mari kita undur dari ibadah ini untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Ingatlah dalam menjalani kehidupan ini, tantangan, godaan, masalah adalah merupakan kenyataan dan bagian di dalamnya. Namun yakin dan percayalah, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan dan menyertakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita hari demi hari. Semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan melalui berkat-Nya, karena itu satukan hati pikiranmu dan arahkanlah kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menerangi, menguatkan saudara-saudara semuanya di dalam menjalani kehidupan setiap hari, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474 kita nyanyikan mengakhiri ibadah ini.